Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di 2020 Channel. Hari ini saya akan membahas tentang analisis site part 1. Itu tools-tools apa yang bisa digunakan dalam membantu suatu perencanaan atau perancangan, baik itu perencanaan landscape, arsitektur, dan sebagainya, dalam membantu teman-teman sekalian untuk menyelesaikan tugas proyek ataupun lain sebagainya. Hari ini ada beberapa komponen yang saya akan bahas. Yang pertama komponen dari website, yang kedua komponen dari aplikasi. Kemudian analisis set yang saya akan gunakan pada kesempatan kali ini yaitu analisis site matahari. Jadi dasarnya bahwa analisis site dalam matahari itu digunakan untuk menentukan arah yang akan digunakan atau pandangan gedung, misalnya dalam menganalisis sesuatu. Misalnya kita ingin gedung kita mengarahnya ke matahari, permintaan klien. Jadi kita bisa menggunakan analisis set ini untuk menentukan di mana arah depan bangunan, arah penting bangunan yang akan digunakan di dalam menganalisis atau memberikan tempat-tempat yang sesuai kebutuhan klien tersebut, atau menghindari sinar matahari berlebihan itu dengan memberikan sunscreen atau fasad yang akan digunakan sehingga kita bisa membantu kita dalam menganalisisnya. Oke, yang pertama saya menjelaskan dulu bahwa ada dua komponen dalam menganalisis matahari itu. Jika kita menganalisis secara makro, maka kita membutuhkan data-data dari curah hujan, matahari, dan sebagainya dari lembaga terkait, misalnya dari BMKG. Namun saya di sini akan memberikan beberapa website yang membantu teman-teman sekalian dan beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk menganalisis site. Jadi yang pertama itu kita bisa menggunakan yang namanya Sun Calculator. Jadi Sun Calculator ini dia terdapat di aplikasi handphone dan terdapat di bisa digunakan di komputer. Jadi analisis site ini bisa secara makro, mikro, dan sebagainya. Oke, saya akan tampilkan bagaimana cara kerja dari analisis site dengan menggunakan analisis sites arah matahari dengan menggunakan Sunla Calculator. Yang pertama, kalian tentukan dulu di mana lokasi yang kalian akan lakukan studi kelayakan. Misalnya, saya di sini mengambil suatu tempat yang terdapat di Kota Kendari dengan dua jalan yang dapat diakses berdasarkan jalan belimbing dan jalan anggur. Ya, jalan salak. Jadi, kemudian kita bisa melakukan analisis ke depannya. Bahwasannya misalnya ke depannya bangunan kita akan lebih tinggi misalnya, atau perencanaan kita akan lebih dari 4 lantai. Berarti standar maksimum dalam membangun 4 lantai adalah setiap lantainya minimal 3,5 sampai 4 meter. Jadi kalau kita hitung 4 lantai berarti 4 kali 4 berarti ada 16 meter. Di sini kita ganti pengaruhnya mataharinya untuk menganalisis mataharinya, yaitu dengan menggantinya jadi 16. Kemudian kita klik take off. Nah, setelah kita take off, maka di sini akan tampil bagaimana pembayangan jika kita membuat suatu bangunan dengan tinggi 14 meter, 16 meter. Di sini saya mengambil misalnya pada jam 6 pagi, dia akan arah sinar mataharinya dari arah ujung jalan, kemudian akan membentuk bayangan di sekitar sini. Artinya ketika kita menganalisis bahwa di sini
jam 6 akan terasa panas dan aktivitas itu akan menciptakan bayangan. Untuk di dunia arsitektur atau di dunia landscape, bahwasanya kita bisa meletakkan di sini misalnya tanaman, atau di belakangnya kita bisa menempatkan tempat-tempat ruang-ruangan yang memang dibutuhkan untuk tempat bersantai, misalnya dengan cahaya yang kurang, atau permintaan klien menginginkan tempat yang teduh, aman, dan nyaman ketika mereka bersantai dan menikmati hari tua mereka. Ya, dengan cara menganalisis set tersebut. Kemudian misalnya kita mengambil analisis set jam 12, kita geser ke jam 12, maka tidak ada satupun bagian dari area tersebut yang dapat menciptakan bayangan. Artinya kan kita memikirkan bahwa dalam jam 8 sampai jam 6 sore dan titik tertingginya matahari itu jam 12. Kita bisa menganalisisnya dan memilih di mana peletakan-peletakan yang seharusnya kita letakkan. Misalnya di sini jam 10. Area sini, area daerah sini akan ada sifat bayangan, akan teduh ketika bangunan diletakkan di sini. Kemudian area di bagian jam 4 misalnya. Ya, jam 4, maka di sini akan terasa teduh. Artinya bagian sisi depan dan belakang akan terciptakan suatu pembayangan, tapi dalam suatu konteks yang berbeda. Analisisnya mungkin kita bisa meletakkan, atau rekomendasinya mungkin kita bisa meletakkan di mana seharusnya kebutuhan klien tersebut. Yang kedua, kita bisa menganalisisnya dengan menggunakan yang namanya SolarGIS Prospect. Di SolarGIS Prospect ini kita tinggal memasukkan di mana lokasi yang akan kita tuju. Ya, dengan cara mengetik lokasinya di sini dan semua akan terdapat di sini. Kemudian kita memilih titik lokasi yang memang menjadikan proyek kita. Setelah kita analisis, turunlah beberapa yang dapat misalnya di sini elevasi seperti yang sebelumnya elevasi. Kemudian bisa juga kita menganalisis kontur. Di sini ada kontur, di sini ada beberapa identifikasi, yang abu-abu no data, yang hijau ada beberapa tanaman yang gugur, ada tanaman yang tidak gugur, kemudian ada yang kemudian kita bisa juga menganalisis di sini temperatur. Dia bisa memberikan kita informasi temperatur. Mungkin kekurangannya dia analisisnya ini bersifat makro. Kenapa bersifat makro? Karena dia menganalisis secara keseluruhan dari seluruh wilayah dari analisis ini. Kemudian masuk ke aplikasi selanjutnya, kita bisa menggunakan Sun Earth Tools. Saya biasanya menggunakan Sun Earth Tools untuk menganalisis, di mana kita bisa meletakkan arah mataharinya kita pada, misalnya kita menggerakkan tahun 2020, kita menganalisis di jam 8. Kita bisa tahu matahari tertingginya ada di mana dari tiap tahunnya. Analisisnya lebih matang dan ini bersifat mikro yang menggunakan analisis tool. Kita bisa mengambil gambar ini, kemudian kita masukkan di kebutuhan kita sebagai bentuk analisis kita. Selanjutnya kita bisa masuk ke ini di Authentic GTS. Jadi ini sifatnya bisa aplikasi, bisa website, namun pada intinya dia bisa digunakan hanya untuk website. Jadi dia bisa memetakan secara urban atau bisa membantu teman-teman sekalian dalam menganalisis matahari. Nah, ini sangat bagus digunakan dalam pembangunan di mana di sekitarnya ada bangunan-bangunan tinggi. Kita bisa menggunakan ini. Jadi kita bisa melihat bahwasannya matahari ada dipengaruhi dari bangunan sekitar, dihalangi, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan analisis lagi atau perlu untuk memberikan tambahan atau pengurangan pada bangunan.
Selanjutnya kita bisa menggunakan PVS All Software. Nah, ini dia biasanya digunakan untuk perencanaan bangunan yang ingin menggunakan solar. Nah, dia bisa misalnya di mana kita akan meletakkan solar yang akan kita gunakan, kita bisa menggunakan di titik mana atau bagian mana analisis matahari kita yang memiliki potensi untuk diletakkan panel surya. Kemudian kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Sunseeker. Nah, Sunseeker ini dia lebih baik lagi. Kita bisa mengunjungi kondisi existing lokasi kita yang akan kita lakukan analisis site. Lokasi ini bisa kita lihat dan kita bisa analisis di mana mataharinya mengarah. Setelah itu kita bisa memberikan catatan-catatan yang bisa dijadikan pandangan informasi ataupun sebagainya yang dapat membantu teman-teman sekalian dalam menganalisis site dan memberikan rekomendasi terhadap apa yang saudara-saudara rancang, kemudian terhadap apa yang saudara-saudara inginkan, dan terhadap apa yang ingin saudara berikan rekomendasi. Selanjutnya ini bisa kita menggunakan shadow analysis. Nah, shadow analysis ini dia digunakan pada SketchUp. Kita bisa mendownloadnya dulu terlebih dahulu di shadow analysis for SketchUp. Kita bisa mengetahui panas bagian mana. Kemudian kita bisa meletakkan sebelah sini panas, berarti di sini dibutuhkan ini. Sebelah sini kita bisa kan rekomendasi dibutuhkan ini. Kemudian kita bisa memberikan beberapa rekomendasi dari analisis-analisis yang sudah matang tersebut. Ini hampir mirip dengan SolarGrid. Hanya SolarGrid ini dia ada aplikasi, dia bisa memberikan analisis yang matang, analisis yang terukur, analisis yang tersistematik berdasarkan saintifik, sehingga kita bisa memberikan informasi yang paten bahwa di daerah itu panasnya seperti ini, mataharinya seperti ini, arah mataharinya seperti ini, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk di aplikasi SketchUp. Kita bisa mendownload dulu karena saya sifatnya demo. Jadi saya hanya memberikan ilustrasi bagaimana cara menggunakannya. Kemudian shadow analysis ini kita download. Setelah kita download, kemudian kita buka SketchUp kita. Kita tunggu SketchUp kita terbuka. Setelah SketchUp-nya terbuka, nanti kita masuk ke menu window, kemudian extension. Nanti kita instannya langsung dari SketchUp-nya. Ya. Ya. Setelah sudah terbuka SketchUp-nya, kita masuk ke menu window seperti yang saya bilang sebelumnya, dan extension manager. Kemudian kita klik install extension. Kemudian kita buat klik yang kita sudah download dan kita open. Setelah sudah terdownload, terinstall, kemudian kita tutup, kita ulang lagi supaya memastikan bahwa sudah terinstall. Udah sudah shadow analysis 2014. Kemudian kita klik di sini, kemudian kita cari namanya shadow. Shadow. Ini. Ini sandbox. Mana shadow analysis? Oh iya, saya lupa. Shadownya pakai shadow analysis. Caranya dengan cara kita buat dulu stylenya ke default style dengan hidden style.
Setelah kita add dan style, kita masuk ke extension, kemudian kita buat di window extension, kemudian kita masuk ke shadow analysis. Jadi misalnya kita membuat ini jenisnya apa, kita mau pakai bangunan gedung, kemudian sebagainya, kemudian jamnya berapa, kemudian use solar time, kita hilangkan saja ini untuk melihat kondisi panasnya. Kemudian kita lakukan analisis dengan cara klik extension, shadow analysis, kemudian kita klik OK. Oke. Nah, nanti di sini hasilnya kan seperti ini, ada tampak bayangan di mana dari hasil analisis kita bisa mengetahui bayangan-bayangan dari hasil analisis matahari tersebut. Aplikasinya ada juga. Kita tinggal download shadow analysis tool-nya. Jadi dia melalui aplikasi. Dari sini kita bisa lihat. Tinggal kita start karena saya belum ada. Kita mulai. Kita start. Kemudian kita masuk ke bangunan. Ya, ini salah satu contohnya. Ini ada bagaimana analisisnya. Misalnya 0 ini dia sangat panas sampai sangat dingin. Nah, ini bagian area dinginnya. Berarti arah mataharinya dari area depan. Jika kita mau tambahkan lokasi di mana, kita bisa tambahkan. Misalnya kita mau tambahkan di kotanya kita. Saya mau kasih contoh di kota saja di Kendari. Don. Share. Geser aja. Itu di... Dan kita ambil analisisnya pakai analisis Kendari. Nih. Ya, kita down. Kemudian kita lihat analisis mataharinya misalnya dari sini. Tampak utara. Belum jelas, jadi harus jelas lokasinya. Sini. Nah, dia di Kendari ini kurang kayaknya mataharinya. Jadi ini tergantung lokasi saudara-saudara sekalian. Sebenarnya ada jamnya, jadi bisa diatur juga jamnya. Kita ganti jam, misalnya dia di jam 10. Kemudian kita calculate, ulang analisnya. Kemudian jam 10 sampai jam 5, 3 bulan. Kemudian kita analisis presisi 4 menit. Kemudian nah, tuh bisa dilihat analisisnya, bisa dilihat bahwa daerah merah ini dia menciptakan panas selama 3 bulan. Jadi kita bisa menghitung dengan analisis shadow ini untuk melakukan bagaimana analisis terhadap site yang kita akan lakukan. Jadi akan berdampak, kita bisa mengukur di mana letak-letak panasnya matahari sehingga kita bisa memberikan perubahan. Selanjutnya saya berikan lagi salah satu ilustrasi dengan kita bisa menggunakan lagi salah satu aplikasi yang ada di SketchUp. Buka SketchUp lagi. Tunggu sampai SketchUp-nya terbuka, kemudian nanti kita bisa masuk dan mendownload yang namanya di 3D Horse Zurich Scan. Dia sistemnya hanya memberikan bagaimana pembayangan pada jam-jam tertentu sehingga kita bisa memberikan mengidentifikasi bagian mana dan melakukan analisis daerah mana yang seharusnya kita tambahkan.
curiskan. Ingat, curiskan, kemudian kita open, ya kita bisa tahu. Kemudian kita buat, misalnya kita mau tambahkan di sini. Kemudian kita mau push. Setelah kita push, kita analisis mataharinya. Nah ini bisa dilihat. Kita mau buat itunya, bisa juga titik-titik, misalnya di sini atau di sini atau di sini, bagaimana simulasinya, atau di sini simulasinya kayak gimana, atau di sini simulasinya kayak gimana. Dia simulasi pembayangan. Nah, dia bisa juga berdasarkan lokasi. Misalnya kita ingin memperbesarnya, bisa juga. Atau kita ingin menambahkan lokasi, bisa juga. Jadi dia bisa membantu juga saudara dalam melakukan analisis matahari. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih telah berkunjung di YouTube channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk memberikan informasi edukasi selanjutnya yang dapat membantu saudara dalam menyelesaikan apa yang saudara butuhkan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.